Banyak orang yang berkata aku membuang waktuku dengan hobiku ini. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku memang sangat mencintai petualangan dan fotografi. Rasanya menyenangkan sekali bisa pergi ke daerah-daerah baru, tempat-tempat yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Banyak sekali kepuasan yang aku dapatkan ketika aku menginjakan kakiku di tempat baru. Lantas, semuanya aku abadikan dalam hasil foto-fotoku. Namaku Winda. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebentar di sebuah travel agent di Bandung. Dan dari tempatku bekerja, aku jadi tahu bahwa Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang indah. Semakin hari, aku semakin tertarik akan tempat-tempat itu. Bahkan setiap hari aku selalu membaca cerita-cerita tentang berbagai tempat di Indonesia. Singkat cerita, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku agar bisa berpergian kapanpun sesuai keinginanku. Banyak yang menentang keputusanku. Namun ini hidupku. Ini adalah pilihanku. Dalam setahun ini aku menjadi pemburu tempat-tempat aneh. Bahkan sudah puluhan tempat aku datangi. Aku tidak sendirian. Biasanya aku satu tim dengan 3 orang teman yang semuanya laki-laki. Ada Fajar, Momot, Romi, dan mereka semua satu visi denganku untuk menguak misteri dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang, kami semua bersiap berangkat ke suatu desa di daerah Ciamis. Aku mendengar kalau di jalur menuju ke Pantai Pangandaran ada satu desa yang misterius. Katanya tidak ada manusia di desa itu saat siang hari kecuali patung. Hanya patung yang berserakan. Iya, patung manusia. Dan penduduknya, mereka hanya datang saat malam hari. Rasanya bodoh sekali kami melewatkan tempat itu selama ini, karena padahal tempat itu tidak terlalu jauh. Iya, desa kosong itu berhasil membuat kami penasaran. Dan rasa penasaran itu membuat kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk segera berangkat ke desa tersebut. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore kami mulai memasuki daerah Ciamis. Namun tiba-tiba saja Momot ke pinggir jalan dan menghentikan mobil. Dan saat aku bertanya ada apa, Momot, dia diam sejenak lalu berkata bahwa perasaannya tidak enak. Benar, Momot memang punya kemampuan lebih. Itulah kenapa dia masuk ke dalam tim ini. Perasaan gak enak nih. Kayak ada sesuatu dari desa yang mau kita datangin udah ngusir duluan. Gimana kalau kita pulang aja ke Bandung? Mending cari tempat lain deh, ujar Momot. Dia berkata dengan ragu. Jelas saja aku mendebatnya. Bayangkan saja, sudah terbayang bisa menemukan desa itu, Momot malah tiba-tiba ragu. Aku kemudian bersikuku dengan Momot dan perdebatan ini berlangsung cukup panjang. Momot tetap masih tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena menurutnya kita adalah rombongan petualang, bukan tim perjalanan mistis. Memang, dari awal Momot sudah berpikir tujuan kita ke tempat itu berbau mistis.
Tapi aku menegaskan kalau tujuan kita ke sana adalah untuk mengambil foto patung-patung yang diceritakan banyak orang. Kita juga bisa menguak sejarahnya dengan bertanya ke warga sekitar. Hingga Fajar dan Romi yang semula diam saja akhirnya turun dari bak belakang dan ikut berdebat. Singkat cerita, setelah berdebat cukup panjang, akhirnya kami berempat sepakat untuk tetap berangkat ke desa itu dengan catatan kami sudah harus keluar dari desa tersebut sebelum maghrib. Entah untuk langsung pulang ke Bandung, atau entah lanjut ke Pantai Pengandaran. Yang pasti, kami harus keluar dari sana sebelum gelap. Satu jam kemudian tampaknya kami hampir sampai ke desa yang dimaksud. Dan benar, daerahnya memang sangat sepi. Tidak terlihat ada orang sama sekali. Padahal saat itu masih pukul 5 sore. Dan hari pun masih cukup terang. Kami sempat bertanya ke salah seorang warga di daerah sana di manakah letak desa kosong tersebut. Namun orang yang kami tanyai memandang kami dengan aneh. Lantas, dia memberitahu jalan ke arah desa yang kami tanyakan itu. Kami pun lantas terus melaju menyusuri jalan yang ditunjukkan orang tersebut. Rasanya daerahnya semakin sepi, benar-benar tidak ada orang, yang membuat perasaanku semakin menggebu-gebu. Aku sempat menengok ke arah Momot. Terlihat ada ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, aku tidak terlalu ambil peduli dan kembali menatap ke depan. Hingga tidak berapa lama kemudian aku melihat beberapa bangunan di depan sana. Sepertinya rumah-rumah dari kayu. Atau lebih tepatnya dari bilik. Astaga, eksotis sekali rumah-rumah itu, umamku. Dan dalam beberapa menit kemudian kami benar-benar telah sampai di desa itu. Aku terkesima. Suasananya sangat mistis. Desa yang sangat misterius. Kami terus berjalan sampai ke tengah desa lalu berhenti. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku bertanya-tanya apakah arti dari patung-patung itu. Lantas aku pun turun dari mobil dan berkeliling. Namun aneh, padahal matahari belum terbenam, tapi aku merasa sangat takut. Terlihat banyak sekali patung yang terbuat dari batu. Dan patung-patung ini seolah hidup. Benar, bentuk patungnya seperti sedang melakukan sesuatu. Ada patung ibu yang menyusui anaknya di teras rumah. Ada patung anak kecil bermain kelereng lengkap dengan kelerengnya. Bahkan, ada patung lelaki mendorong gerobak. Aneh memang. Bagaimana tidak? Karena seolah-olah mereka adalah penduduk desa ini. Bentuk patungnya bahkan sangat natural. Patung-patung itu mempunyai ekspresi yang hidup. Ada yang tertawa, ada yang marah, bahkan ada yang menangis. Aku kemudian mendekatkan tanganku ke salah satu patung itu. Aku menyentuhnya perlahan di bagian wajah. Dan ternyata hangat. Benar, patung itu hangat. Mungkin ini karena seharian tadi patung-patung ini terkena sinar matahari, pikirku waktu itu.
Benar, Tim pun tampak terkesima dan mengagumi apa yang ada di sini, termasuk Momot. Dia seolah lupa kalau dia tadi ketakutan. Lantas, aku pun meminta semuanya untuk berkumpul dan mulai mengambil foto. Tim pun kemudian bergerak ke segala penjuru, sementara aku berkeliling mencari orang yang bisa ditanya. Namun tampaknya mustahil karena di sana benar-benar tidak ada orang, hanya patung. Dan aku akhirnya berpikir untuk bertanya ke desa terdekat nanti ketika pulang. Singkat cerita, tidak terasa hari sudah mulai gelap dan kami semua masih asik mengambil foto. Momotlah yang mengingatkan kami untuk pulang karena hari sudah gelap. Lantas kami pun menurut dan membereskan peralatan kami. Namun ketika aku sedang berjalan ke mobil, tiba-tiba saja aku mendengar sesuatu. Nyanyian Sunda. Benar, seorang wanita terdengar sedang menyanyi lagu Sunda. Sontak aku berhenti dan mencari sumber suara itu, dan sepertinya dari sebuah rumah di sebelah kiriku. Jujur saja aku agak takut, tapi juga bersemangat karena ternyata ada juga penduduk yang sudah datang ke desa ini. Lantas, aku mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Neng. Jawabnya. Aku pun lantas tersenyum lega lalu membuka pintunya. Namun, ternyata di dalam rumah tidak ada siapa-siapa. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan dan terdapat patung wanita di sana. Iya, patung wanita yang sedang duduk di depan cermin dan menyisir rambutnya. Sontak, aku pun lemas tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menahan nafas. Hingga tidak berapa lama kemudian aku mendengar teriakan Romi. Refleks aku berlari ke arah mobil. Sementara Momo dan Fajar yang sampai lebih dulu ke mobil nampak ketakutan juga. Nampak mereka bertiga melihat ke arah bak mobil. Setelah sampai ke dekat mereka, aku segera melihat ada apa di bak mobil. Namun betapa terkejutnya aku karena di bak mobil ada sebuah patung. Patung anak kecil yang sedang berbaring meringkuk. Aku kemudian bertanya siapa yang menaruh patung ini ke mobil. Namun mereka semua menggelengkan kepala. Lantas, kenapa patung ini bisa ada di dalam mobil? Siapa yang telah menaruhnya di sana? Akhirnya aku pun menyuruh Fajar dan Romi naik ke bak mobil dan mengangkat patung itu keluar. Namun, hal aneh kembali terjadi. Mereka nampak kesusahan mengangkat batu itu. Romi berkata batu itu sangat berat, dan Momot sempat mengambil foto mereka ketika mengangkat batu itu. Akhirnya setelah penuh perjuangan, patung batu itu berhasil dilempar keluar dari mobil. Kami pun segera tancap gas meninggalkan tempat itu langsung menuju ke Bandung. Tidak ada niatan kami untuk bertanya ke warga sekitar. Dan biarlah desa itu tetap menjadi misteri untuk kami. Singkat cerita, besoknya kami melihat hasil foto-foto kami. Namun, kembali kami dibuat kaget.
takut dan gemetaran. Bagaimana tidak? Di foto-foto itu tidak ada satupun patung yang nampak. Hanya ada rumah dan bangunan-bangunan. Dan ada satu foto yang mengejutkan kami. Itu adalah foto yang diambil momen saat Romi dan Fajar mengangkut batu dari mobil. Di foto itu tampak Fajar dan Romi bukan mengangkat batu, tapi manusia. Iya, itu adalah anak kecil yang sedang meringkuk dan tersenyum. Bahkan matanya menatap ke arah kamera.